Selamat datang di Gubuk Papa Lula, tempat di mana cerita bukan sekedar cerita, tapi jejak mereka yang tak pernah benar-benar pergi. Terminal Jatirasa selalu terlihat hidup, bahkan saat jam menunjukkan pukul 11 malam. Lampu-lampu neon menggantung redup, bau solar bercampur asap rokok, dan sisa hujan sore masih menggantung di udara. Malam itu hanya satu bus yang masih menunggu penumpang. Bus tua berwarna hijau kusam dengan cat terkelupas di beberapa sisi. Di kaca depannya tertulis tujuan dengan huruf putih pudar, Jatirasa Mulia Mekar. Tidak ada kondektur yang berteriak, tidak ada musik koplo, hanya suara mesin yang seolah enggan diajak jalan. Aku berdiri ragu di depan pintu bus itu. "Mas, jadi naik atau enggak?" Suara sopir membuatku tersentak. Badan Mia kurus, wajahnya cekung, matanya seperti kurang tidur bertahun-tahun. Seragamnya rapi, tapi warnanya tampak kusam, seperti terlalu sering dicuci. "Iya pak," kataku akhirnya. Lalu aku naik. Di dalam bus hanya ada 5 penumpang. Seorang ibu tua di kursi paling depan memeluk tas kain lusuh. Sepasang remaja duduk bersebelahan, menunduk diam. Seorang pria berbadan besar di tengah, kepalanya tertutup jaket, dan seorang perempuan berambut panjang di bangku paling belakang. Menatap keluar jendela, aku duduk di kursi kosong dekat jendela. Pintu bus menutup dengan desisan panjang. Jam di dashboard menunjukkan jam 12 kurang 2 menit. Terminal mulai menjauh ketika bus bergerak perlahan, meninggalkan cahaya dan suara. Tak ada klakson, tak ada salam perpisahan. Seolah terminal itu memang tidak ingin diingat. Begitu melewati gerbang terminal, suasana berubah. Sunyi. Jalanan menuju Mulia Mekar dikenal sepi. Kanan kiri masih banyak pohon bambu dan hutan kecil. Lampu penerangan jalan terlihat redup, dan sinyal ponsel biasanya hilang setelah 15 menit perjalanan. Aku membuka ponsel. Tidak ada sinyal. Bus melaju stabil, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Lalu aku sadar sesuatu. Tidak ada suara. Tidak ada suara obrolan. Tidak ada suara napas. Bahkan suara mesin pun seperti teredam. Seolah kami berjalan di dalam besi tua. Aku menoleh ke arah penumpang lain. Ibu tua itu menatap lurus ke depan. Tidak berkedip. Sepasang remaja masih menunduk, tapi tangan mereka saling menggenggam erat. Pria besar di tengah tidak bergerak sama sekali. Sekitar 20 menit kemudian, bus melambat. Di depan berdiri sebuah halte kecil. Catnya mengelupas. Papan namanya kosong. Lampunya menyala, tapi cahayanya redup. Dan yang lebih aneh, aku merasa asing tempat itu. Padahal pulang pergi pakai bus sudah sering aku lakukan. Bus berhenti. Pintu terbuka. Tidak ada siapa-siapa di luar. Namun, ibu tua di depan berdiri perlahan. Ia berjalan menuju pintu. Langkahnya pelan. Saat melewatiku, aku mencium bau tanah basah, seperti kuburan setelah hujan. Sebelum turun, ia menoleh ke arahku. Matanya putih seluruhnya. "Mas, kalau nanti sampai, jangan ikut turun ya," bisiknya. Lalu ia melangkah keluar. Begitu kakinya menyentuh tanah, lampu halte mati. Bus langsung melaju kembali. Aku terpaku, tubuhku dingin. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Aku menoleh ke kursi depan. Tempat duduk ibu itu basah, ada jejak lumpur, dan bekas telapak kaki kecil seperti kaki anak-anak. Padahal ibu itu sendirian. Bus terus berjalan, tapi tak lama kemudian bus itu berhenti lagi. Kali ini di perempatan kecil yang bahkan tidak kuingat pernah ada. Sepasang remaja berdiri. Mereka berjalan beriringan ke pintu. Saat pintu terbuka, aku melihat sesuatu di luar. Banyak orang berdiri di kegelapan.
Wajah mereka samar, tapi semuanya menghadap ke bus. Remaja laki-laki menoleh ke arahku. Wajahnya pucat, matanya merah. "Kami nggak sampai rumah, Mas," katanya pelan. "Motor kami nabrak truk di sini." Remaja perempuan menggenggam tangannya lebih erat. "Kalau Mas nanti turun, jangan lihat ke belakang." Mereka turun. Begitu pintu menutup, bus melaju, dan perempatan itu menghilang seperti tidak pernah ada. Kini tinggal aku, pria besar di tengah, perempuan di belakang, dan sopir. Aku mulai gemetar. Aku berdiri dan berjalan ke arah sopir. "Pak, ini bus ke Mulia Mekar kan?" Sopir tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, ia berkata pelan tanpa menoleh, "Semua bus memang ke tempat tujuan, Mas." Aku menelan ludah. "Penumpang lain, mereka kenapa, Pak?" Sopir tersenyum. Senyumnya terlalu lebar. Mereka sudah sampai. Aku kembali ke tempat duduk, tapi mataku terus tertuju pada pria besar di tengah. Tiba-tiba, ia bergerak. Perlahan, kepalanya terangkat. Wajahnya rusak. Separuh wajahnya seperti terbakar. Dagingnya menghitam, matanya tinggal satu. Ia menoleh ke arahku. "Saya sopir bus dulu," katanya dengan suara parau. "Ngantuk." Nabrak pembatas. Bus terbalik di tikungan depan. Ia tertawa pendek. Lucunya, sekarang saya masih naik bus. Di depan terlihat tikungan tajam. Ada bekas besi pagar yang rusak, tertutup semak. Bus berhenti. Pria itu berdiri. Saat ia melangkah pergi, aku melihat kursinya penuh darah kering. Begitu ia turun, terdengar suara benturan keras, seperti kecelakaan yang diputar ulang dari kejauhan. Sekarang hanya aku dan perempuan di belakang. Aku sebenarnya penakut, tapi aku penasaran. Kemudian memberanikan diri duduk di bangku sebelah perempuan itu. "Mbak, ini sebenarnya bus apa?" Perempuan itu perlahan menoleh. Wajahnya cantik, tapi pucat kebiruan. Rambutnya basah, meneteskan air ke lantai bus. "Aku tenggelam," katanya lirih. "Bus ini jatuh ke sungai waktu banjir besar." Kemudian aku teringat berita lama. Bus malam, puluhan penumpang hilang, dan sungai meluap. Aku duduk di bangku ini. Lanjutnya, pegang jendela sampai kuku copot. Ia mengangkat tangannya, kukunya hitam, beberapa hilang. "Kamu masih hidup," katanya sambil menatapku dalam. "Makanya kamu takut." Bus melambat untuk terakhir kalinya. Lampu-lampu rumah terlihat di kejauhan. "Mulia Mekar," kata sopir. Perempuan itu berdiri. Sebelum turun, ia berbisik, "Ingat pesan mereka, jangan ikut turun." Bus berhenti. Pintu terbuka. Aku melihat halte kecil. Ada papan nama, Mulia Mekar. Tapi di luar, aku melihat banyak orang berdiri. Semua penumpang yang tadi turun. Ibu tua, sepasang remaja, pria besar, perempuan itu, dan banyak lagi. Mereka semua menatap ke arah pintu bus. Sopir menoleh ke arahku. "Mas, sudah sampai." Kakiku gemetar. Aku teringat semua pesan mereka. Jangan ikut turun, jangan. Aku tetap duduk. Sopir menatapku lama. Lalu ia mengangguk pelan. Pintu menutup. Bus kemudian berputar balik. Lampu halte padam. Entah kenapa suasananya ngantuk banget. Dan gak kerasa aku tertidur. Aku terbangun di pinggir jalan, dekat terminal Jatirasa. Orang-orang mengerubungiku. "Mas, kenapa tidur di sini?" Aku menoleh. Terminal ramai seperti biasa. Tidak ada bus hijau tua. Tidak ada jadwal pemberangkatan ke Mulia Mekar. Pukul 12 malam. Lalu aku ceritakan apa yang terjadi semalam. Orang-orang yang ada di sana kaget. Kemudian salah seorang yang ada di terminal berkata pelan, "Bus itu sudah kecelakaan 5 tahun lalu."
Untung kamu selamat, Mas. Kalau seandainya kamu ikut turun, gak tahu apa yang akan terjadi. Di tanganku masih ada karcis bus. Tanggalnya tertera 5 tahun yang lalu. Cerita ini mungkin berakhir di sini, tapi bukan berarti semuanya benar-benar selesai. Karena di luar sana masih banyak suara yang belum sempat terdengar, bayangan yang belum sempat terlihat, dan rahasia yang sengaja bersembunyi dalam gelap. Jika malam ini kamu merasa ada yang memperhatikan, atau tiba-tiba udara di sekitarmu terasa lebih dingin dari biasanya, mungkin saja cerita ini ikut pulang bersamamu. Jangan lupa kunci pintu, matikan lampu, dan pastikan kamu benar-benar sendirian. Saya Papa Lula, dan kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Selamat malam, dan semoga kamu bisa tidur.